Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kang Sumirat lagi di sini ya, dari Saung Marketing IT. Nah, di video kali ini saya akan coba mengulas ya ataupun memberikan edukasi tentang langkah ataupun cara memulai bisnis online ya. Oke, tolong diperhatikan ya. Nah, cara memulai bisnis online, kan? Nah, tentu jika Anda sebagai seorang pemula akan menemukan permasalahan ya. Permasalahannya itu dari mana sih? Kapan sih gitu kan? Caranya bagaimana supaya kita bisa memulai bisnis online gitu ya, ataupun bisnis berjualan di internet. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan besar teman-teman yang baru memulai bisnis online. Nah, langkah yang pertama adalah teman-teman harus menentukan ide dulu ya. Menentukan ide ini sangat penting sekali ya. Karena tidak jarang ada pembisnis yang langsung memulai usaha tanpa perencanaan dan ide bisnis yang matang. Sehingga kemudian usahanya menjadi sepi pembeli dan akhirnya gulung tikar. Ya, tentu teman-teman juga tidak ingin yang demikian ya. Nah, ide ini menjadi sangat penentu untuk menjalankan sebuah bisnis teman-teman ke depan ya. Nah, banyak cara untuk menentukan ide ya. Saya sendiri ide itu ketika datang secara spontan ya, betul tidak? Ide itu kadang datang saat kita lagi berjalan ataupun kita saat lagi belanja ataupun aktivitas lainnya ya. Nah, ide itu biasanya datang secara spontan ya. Nah, dari mana sih kita dapat ide ini? Bisa melihat dari bisnisnya orang lain ataupun produknya orang lain ya, belajar dari kasus-kasus yang lainnya, bisa belajar dari kesuksesan orang lain, apalagi ya banyak ya sebenarnya ide ini ya, atau mengikuti tren juga gitu. Nah, hal yang paling utama adalah biasanya saya langsung menulisnya karena selalu membawa buku catatan yang kecil ya. Saya menulisnya lalu nanti saya buka kembali ya saat lagi senggang gitu. Ada cara supaya kita bisa membuat sebuah produk ya, baik itu online dan offline ya. Yaitu bisa dengan menggunakan metode ATM ya. Kalau orang-orang bisnis menyebutnya ini ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Artinya kita bisa meniru produknya orang lainnya, mengamati produknya orang lainnya. Banyak produk yang serupa namun dengan brand yang berbeda ya. Nah, itu juga mengamati ya, salah satunya. Mengamati, amati, tiru, meniru berarti kita hampir membuat sebuah produk yang sama ya, meniru produk yang sama namun mungkin dari segi kalau produk makanan dari racikannya berbeda, bumbunya berbeda gitu ya. Terus rasanya juga berbeda dan memodifikasi. Nah, modifikasi ini bisa jadi cara yang terakhir ya dari membuat sebuah produk ya. Modifikasi baik dari tampilannya, cara marketnya ya, terus juga pangsa pasarnya gitu kan. Nah, ide ini sangat penting sekali ya. Silakan teman-teman bisa mencari informasi ataupun inspirasi lain ya dari lingkungan ya, lingkungan keluarga maupun tempat ya, silakan ya. Jadi ide ini sangat menentukan sekali. Jika teman-teman silakan melihat tetangga membuat sebuah produk misalkan, lalu mereka produknya hanya itu saja gitu ya, tidak berkembang, nah teman-teman bisa mencarikan solusi karena kan ide itu kan datang dari sebuah permasalahan ya, ide itu. Lalu teman-teman bantu mereka ya. Misal mereka membuat produk, nah, teman-teman bisa mengaitkan ataupun bisa mengkolaborasikan antara produk yang tetangga buat dengan bisnis online gitu ya. Jadi ada kemajuan ya. Nah, ini juga salah satu ide ya. Nanti ide ini akan dapat ya setelah video ini selesai semua ya. Nanti kita bisa kait-kaitkan. Oke, itu adalah untuk menentukan ide ya. Ide bisnisnya silakan teman-teman cari kembali ya. Bisnis apa yang akan teman-teman kerjakan ke depan ya. Oke.
Ya, langkah berikutnya adalah melakukan riset ya. Tentu riset ini menjadi salah satu tolak ukur ya, sangat penting sekali ya. Karena bagaimana mungkin kita berjualan tanpa melakukan riset dulu ya. Gak asal-asal jualan, gak asal bikin produk. Kalau orang tidak suka ya ngapain gitu ya. Jadi riset ini sangat penting ya. Nah, yang pertama adalah siapa target kita ya. Jika teman-teman menjual sebuah produk, ya, baik itu produk makanan ataupun pakaian, misalkan, kalau misalkan produk teman-teman adalah pakaian, pakaian ini pakaian yang bagaimana, gitu ya, pakaian laki-laki kah atau perempuan, ya. Jadi targetnya siapa, gitu kan? Kalau misalkan pakaian laki-laki ya targetnya kita laki-laki, nggak bisa semua target nggak semua produk kita targetnya sama gitu ya, nggak mungkin gitu. Kalau misalkan kebaya ya targetnya yang usia udah 25 ke atas ataupun 35 ke atas gitu ya, dan itu pun gendernya perempuan gitu. Jadi tidak semua produk yang kita bikin targetnya orang-orang semua gitu ya, orang yang sama, itu tidak mungkin. Jadi di sini ada siapa target kita gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah saingan. Tentu setiap bisnis, setiap produk, setiap berjualan itu kita mempunyai saingan ya. Kalau tidak saingan ya cukup enak sekali gitu ya bisnis yang nggak ada saingannya. Artinya kalau ada saingan berarti ya produk kita dicari gitu ya, produk orang lain pun dicari. Nah makanya di sini tentu ada saingannya ya. Nah, bagaimana di bisnis internet ya itu bisa mencari saingan ya, ataupun bisa mencari target ya. Oleh sebab itu riset ini sangat penting ya ketika kita menjalankan sebuah bisnis online ya. Nah, bagaimana cara mencari saingan di internet itu akan saya tunjukkan caranya ya. Oke, sebentar. Yang pertama adalah teman-teman silakan mengunjungi Google ya. Google.co.id atau Google Indonesia ya. Kita akan mencari riset. Riset ini misalkan teman-teman menjual gamis gitu ya. Misalkan teman-teman menjual gamis. Nah, kita akan mengetahui seberapa banyak orang yang mencari produk gamis gitu ya. Ya kan? Targetnya itu berapa banyak orang yang mencari gamis di internet. Nah, ini adalah salah satu contoh orang yang mencari gamis gitu ya. Ini banyak sekali ya, ada 51.900 ya. Nah, seperti ini ya, kata orang mencari ke internet untuk mencari sebuah produk gitu ya. Taruhlah misalkan produknya adalah mereka sedang mencari produk gamis ya. Misalkan saya di sini akan contohkan baju gamis syar'i gitu ya. Nah, di sini pencariannya ada 6.460.000 ya orang mengetikkan kata baju gamis syar'i di internet ya. Nah, tentu ini adalah nilai yang sangat besar ya. Ini nilai yang sangat besar. Artinya, produk gamis ini dicari banyak orang gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau nanti membuat sebuah produk tidak ada pencarinya ya. Makanya riset itu sangat penting sekali kita lakukan ya. Oke, nah teman-teman juga jangan khawatir ya. Misalkan sampai berjuta-juta ya nilainya. Oke, gimana cara membuatnya gitu ya supaya website kita bisa tampil di halaman pertama, halaman kedua dan ketiga gitu ya. Itu juga ada caranya. Oke. Nah, misalkan ini kan baru pencariannya ya. Secara umum ini ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan tools ya. Tapi sebelum menggunakan tool, saya akan coba teman-teman tunjukkan bagaimana cara mencari saingan ya. Tadi kan target kita tuh siapa target kita gitu, apakah itu perempuan ataupun laki-laki ya, usianya berapa tahun itu juga menjadi penentu ya saat kita menjual sebuah produk di internet. Oke, setelah itu kita menentukan persaingan ya. Saingannya ada berapa banyak sih yang menjual baju ataupun gamis hari ini gitu ya, ataupun produk yang akan kita jual nanti di internet gitu ya. Oke, saya akan tunjukkan caranya. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumusnya, oleh title
baju gamis ya. Artinya kita akan mencari judul yang menggunakan kata baju gamis gitu ya. Oke, kita klik lanjut. Nah, di sini ya inilah apa yang akan menjadi persaingan kita ya. Cukup banyak sekali. Artinya produk ini adalah banyak dicari orang gitu ya. Karena secara rumus ini baju gamis hari ini adalah sebanyak 67.900. Bisa dilihat di sini ya. Keywordnya tipikal ya, sangat tinggi sekali. Nah, artinya kata baju gamis ini sering dipasang di sebuah website ya, seperti ini baju gamis ya. Di sini juga ada baju gamis ya. Ini juga ada baju gamis ya. Jadi artinya web-web inilah yang akan menjadi persaingan kita gitu ya. Nah, ini besar sekali. Oke, contoh lain misalkan saya akan mencari gamis deh, misalkan madu misalkan ya, jual madu. Nah, pencarinya banyak juga ya. Oke. Nah, untuk menentukan pencarinya berapa banyak sih yang menjual madu gitu kan? Berapa banyak yang mencari kata madu asli terdekat. Nah, kata-kata ini bisa kita cari ya, ataupun kita riset ya, berapa banyak pencarinya secara keseluruhan ya. Kalau ini kan satu-satu ya. Kita akan menggunakan sebuah tool yang namanya Google Planner ya, atau sebuah perencanaan untuk mencari kata kunci. Ya, Google Planner ini layanan tool gratis dari Google ya untuk para pengiklan. Oke, saya akan tunjukkan gimana caranya. Teman-teman bisa mencari langsung dengan ketikkan Google Planner ya. Oke. Nah, di sini ya. Keyword Planner ya. Keyword Planner, mohon maaf Google Planner. Di Keyword Planner ya tulisannya. Yes, teman-teman tinggal klik di sini. Yes, teman-teman akan dibawa ke halaman ads.google.com ya. Di sini teman-teman bisa langsung login ya. Jadi teman-teman harus mempunyai akun Gmail terlebih dahulu, langsung login di sini. Oke, kita lanjut ya. Ini udah masuk di dashboardnya Keyword Planner ya. Tool ini adalah layanan gratis ya dari Google ya untuk para pengiklan seperti Google AdWords ya, ataupun iklan yang berbayar. Nah, tapi jangan khawatir untuk teman-teman yang belum mengerti AdWords ataupun tidak menggunakan layanan premium ya, teman-teman bisa tetap menggunakan fitur ini ya. Selain Keyword Planner ini juga masih banyak tool untuk mencari kata kunci ya. Tapi ini yang menurut saya untuk sebagai pemula teman-teman juga bisa mengikuti langkah-langkah ini ya. Yang lainnya nanti akan saya coba buatkan video juga ya, menggunakan tool-tool yang lain. Oke, teman-teman tinggal langsung masuk ke sini ya, dapatkan kata kunci baru. Klik sini, mulai dengan kata kunci ya, masukkan di sini. Misalkan teman-teman tadi mencari apa? Misalkan gamis gitu ya. Oke, kata gamis ya. Di sini teman-teman bisa menentukan wilayahnya ya, kotanya, negaranya, bisa memilih Indonesia. Tapi secara default ini udah pasang ya, lokasinya juga Indonesia. Nanti bisa teman-teman edit kembali ya setelah ini. Setelah masukkan lalu klik dapatkan hasil. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, inilah hasil dari Keyword Planner ya. Nah, ini tentu sangat penting sekali ya untuk menentukan apakah produk kita laris di pasaran, apakah produk kita ini dicari banyak orang atau tidak ya. Nah, inilah salah satu hal yang paling penting ya sebelum kita memulai bisnis online ya, karena tanpa riset bisnis ya bisa jadi
tidak berkembang ya, karena kita tidak meriset terlebih dahulu. Jadi di internet itu kita bisa mencari produk secara spesifik gitu loh ya. Kalau tadi offline kan kita nggak tahu berapa banyak sih orang yang mencari produk yang kita jual gitu kan. Secara offline kita nggak tahu ya. Tapi di internet kita bisa mencari data secara spesifik gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu ya, lebih tepatnya. Oke, seperti ini misalkan. Kata gamis ini banyak dicari sampai 10.000 sampai ke 100.000 ya. Penelusuran bulan rata-rata ya. Jadi setiap bulan orang mencari kata gamis ini sebanyak 10.000 sampai 100.000. Gitu loh ya. Ini juga ada persaingannya jika teman-teman itu untuk memasang iklan ya. Nah, artinya ketika kita menjalankan sebuah bisnis online, riset ini menjadi sangat penting sekali ya. Kita bisa menemukan ide kata kunci yang relevan ya, yang relevan dengan produk yang utama ya. Kita mencari produk gamis, menjual produk gamis. Nah, di sini di bawahnya kita ada kata kunci yang relevan ataupun yang berkaitan dengan produk kita. Misalkan baju gamis ya, model baju gamis. Nah, setiap kata kunci ini memiliki pasar yang berbeda-beda ya. Orang mencari gamis sebanyak 1.000, tapi belum tentu ya. Ada sebagian orang mencari baju gamis sebanyak 100.000 sampai 1 juta. Pasar lain lagi, misalkan orang mencari gamis terbaru, gamis brokat. Nah, itu kan tentu memiliki pasar yang berbeda-beda ya. 100.000 orang ini ya mencari gamis yang terbaru. 10 sampai 100.000 ini orang mencari gamis brokat. Tentu teman-teman menjual salah satu produk ini saja ya. Itu pangsa pasarnya udah sangat besar sekali ya. Nah, ini adalah nilai rata-rata ya, karena ini versinya yang gratis, jadi tidak ditampilkan, hanya ditampilkan bentuk bulatnya saja gitu ya. Biasanya di sini ada 10.000 berapa gitu ya, ini diambil ke bulatan saja. Nah, tentu ini menjadi peluang gitu ya. Gamis anak ya kan, gamis anak ini mencari 10 sampai 100.000 ya, dicari setiap bulannya. Oke, nah teman-teman ke depan di produk yang bakal saya launching itu diajarkan bagaimana cara riset ini ya. Ini baru sebagian teman-teman saya perhatikan secara terbuka ke teman-teman ya. Untuk yang free training gratisnya ini saya tidak terbuka secara luas ya. Kan khusus untuk yang premium nanti kita akan diajarkan bagaimana cara SEO-nya ya, cari riset produk yang benar sampai kita mengoptimasinya. Teman-teman sudah mempunyai data ini, lalu teman-teman tinggal download di sini ya. Saya akan coba buktikan di sini download kata kunci. Nah, ya, kita akan coba downloadnya ya. Ini Microsoft Excel-nya ya. Saya akan coba dalam bentuk Excel ya. Kita save. Nah, coba akan saya langsung buka. Oke, nah data inilah yang akan kita olah nantinya ya. Ini ya kan, baju gamis gitu ya. Oke, sangat amat sekali. Nah, seperti ini gamis, terus ada baju gamis ya. Ini pencarinya kan. Nah, inilah yang akan kita olah nanti ya. Jadi pasarnya ini sangat luas sekali. Ini hanya contoh saja ya, teman-teman nanti disesuaikan dengan produknya teman-teman. Oke, nah inilah menjadi tolak ukur ya untuk membangun sebuah website di internet supaya kita muncul di halaman pencari Google gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Nah, tadi kan kita sudah melakukan riset ya. Siapa target kita, siapa saingan kita, lalu berapa banyak orang yang mencari produk kita gitu ya. Terus langkah ataupun cara berikutnya adalah itu menentukan produk ya. Tentukan produk kita ya. Produk yang akan kita jual itu produk sendiri atau orang lain ya, atau menjadi reseller ataupun dropship ataupun affiliate. Nah, jadi setelah teman-teman meriset ya, tentukan produk teman-teman yang akan dijual gitu ya. Baik itu produk sendiri ataupun
dropship atau reseller ya. Nah, teman-teman juga bisa mempelajari di video sebelumnya ya. Kalau nggak salah di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bisnis online pemula gitu ya. Di sana juga dijelaskan tentang reseller, dropship, dan affiliate gitu ya. Seperti itu. Lalu cara berikutnya adalah mengumpulkan konten. Setelah teman-teman menentukan ide, terus melakukan riset, terus menentukan produk yang sudah jelas, sudah ada, sudah siap dipasarkan, teman-teman adalah mengumpulkan konten ya, baik dari artikelnya, foto-foto produknya, video, audio, dan PDF ataupun pendukung lainnya ya. Seperti itu. Karena nanti ke depannya setelah kita mengumpulkan konten, baik artikel, foto, dan video, PDF kita akan menguploadnya di sebuah website ya. Jadi cara berikutnya adalah membuat website. Bisnis online adalah tidak terlepas dari yang namanya website ya ataupun blog ya. Jadi ini sangat penting sekali ya. Setiap pembisnis online yang handal ataupun yang sudah berpengalaman pakarnya lah ya, itu website itu menjadi sebuah keharusan ya. Karena website ini ibarat kita memiliki sebuah toko ya. Kita berjualan, tapi kalau tidak ada tokonya, kita susah dicari orang gitu ya. Apalagi kalau kita berada di gang-gang sempit seperti itu gitu ya. Itu contohnya ya. Membuat website ini berarti kita harus siap membeli nama domain ya. Nah, nama domain ini seperti brand kita ya, ataupun nama toko kita, misalkan jualgamis.com misalkan ya, ataupun facebook.com, itu kan nama domain ya. Nah, dengan satu nama domain saja ya, kita bisa menjual berbagai macam produk gitu ya. Nah, ini misalkan Saung Marketing nih ya, nama domainnya saungmarketing.id. Nah, saya akan menjual e-course ya, ataupun produk digital berupa panduan ya, baik panduan ataupun jasa ya, grafis dan lain-lainnya. Nah, dari satu website ini saja saya bisa menjual beberapa produk gitu ya. Nah, ini ya membeli domain. Nah, domain ini ya itu sangat murah sekali ya. Domain itu bisa mencapai 120 per tahun ya. Artinya kalau dihitung per hari bisa berapa ya? Nggak nyampe 1000-an ya. Ya, itu beli domain itu 1 tahun 120.000 ya. Sama pajak paling 10% gitu ya. Jadi 100 ya 130-an ya. Nah, setelah membuat domain, kita membeli domain, lalu ada satu lagi yang namanya ya hosting ya. Membeli hosting ini ibarat kita memiliki sebuah tempat ya. Kalau domain itu adalah namanya ya, nama toko kita. Kalau hosting itu tempat toko kita ya. Nah, fungsinya untuk apa hosting ini ya? Untuk mengonlinekan website kita ya. Di video ataupun di modul utama, domain dan hosting ini sudah sangat diperjelas ya. Nanti teman-teman jika membeli sebuah produk yang saya launching nanti akan dijelaskan secara rinci ya, tentang apa itu domain, apa itu hosting, dan lain sebagainya ya. Nah, setelah membuat website ya, membeli nama domainnya, untuk menentukan nama domain teman-teman ya, misalkan produkanda.com ya, terus kita membeli hosting, siap untuk mengonlinekan ya. Nah, biaya hosting ini juga tidak terlalu mahal ya. Harganya sekitar 150 ya, itu paling ya cukup lumayan lah ya untuk menampung berbagai macam produk ya per tahun ya, bisa 200, bisa 300 sampai 1 juta bahkan lebih gitu ya. Itu tergantung dari kebutuhan kita gitu. Nah, di video premium yang saya jual juga itu udah dijelasin ya tentang hosting dan fitur-fitur yang akan dibutuhkan untuk website kita ya. Setelah membuat website, teman-teman tinggal ya mempromosikan website ya. Setelah membuat, lalu kita akan mengoptimasinya ya.
mempromosikannya baik di media sosial maupun di mesin pencari Google tadi gitu ya. Gimana caranya supaya produk kita muncul atau berada di mesin pencari Google tadi ya. Nah, tidak semua orang bisa membuat website ya, tapi tidak bisa mengoptimasinya ya. Karena membuat website itu kan pada dasarnya itu sangat mudah sekali ya. Teman-teman baca itu sampai 1 jam juga udah bisa gitu ya. Namun langkah untuk mengoptimasinya itulah yang paling sulit gitu ya, karena ilmunya beda gitu ya, antara membuat website dan mengoptimasi sebuah website itu sangat beda ya, beda ilmunya gitu ya. Nah, teman-teman juga diajarkan nanti bagaimana cara mengoptimasi sebuah website ya, namanya SEO ya. Teman-teman juga akan belajar sedikit tentang SEO dasar ya. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja ya tentang langkah atau cara memulai bisnis online gitu ya. Dari ketujuh ini teman-teman bisa mempelajari perlahan-lahan ya. Mulai dari menentukan ide itu udah pasti ya, lakukan riset itu udah wajib ya, siapa target kita itu tentu harus kita ketahui ya, tidak semua orang menjadi target kita ya. Seperti tadi kalau kita menjual gamis ya, itu tentu targetnya ibu-ibu ya, kaum perempuan dengan usia berapa tahun gitu ya. Saingannya ya tentu ini akan menjadi sebuah saingan, itu menjadi pasti gitu ya. Kalau jualan tanpa saingan ya enak sekali gitu. Nah, cara mencari saingan sudah saya tadi paparkan bagaimana caranya ya mencari persaingan di internet ya, seperti kita tahu. Terus berapa banyak yang mencarinya, kita juga bisa menggunakan tool gratisan tadi ya. Berapa banyak orang yang mencari sampai kita memilih kata kunci yang akan kita didik ya. Lalu menentukan produk, ya produknya itu bisa menjadi reseller ataupun dropship ya. Reseller berarti kita membeli sebuah produk, lalu kita menampungnya, lalu kita menjual kembali. Dropship berarti kita cukup memasarkan iklan saja ya. Lalu ketika ada orang yang mencari ataupun membeli produk ke kita, teman-teman bisa langsung menghubungi si pemilik produk untuk mengirimkan langsung ke alamat si pembeli yang melalui iklan teman-teman ya. Affiliate pun begitu ya. Affiliate itu kita menjual produk ya, menjual produk orang lain tentu dengan bayaran komisi per produk gitu ya. Nah, setelah tentukan produk, teman-teman kumpulkan konten ya. Karena mana mungkin sebuah website bisa dicari kalau di dalamnya tanpa ada artikel, tanpa ada foto, ya, video, audio, dan PDF gitu ya. Tidak mana mungkin gitu ya, tidak ada kontennya. Oke, karena pencarian di Google itu ditentukan dari konten gitu ya. Terus setelah kumpulkan konten, teman-teman siapkan budget untuk membeli nama domain ya, yang saya paparkan tadi ya, tidak nyampe berjuta-juta ya, bahkan tidak lebih dari 200, bahkan 100 lebih ya. Setelah itu teman-teman juga mungkin hosting untuk mengonekkan website Anda ya. Nanti juga di produk yang saya jual diajarkan langkah-langkahnya ya, mulai cara memilih domain, memilih hosting, sampai menginstalnya, sampai mengonlinekannya ya. Setelah itu terakhir adalah mempromosikan website teman-teman ya, untuk siap di launching gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa nanti di video berikutnya ya. Terima kasih sudah download video free training dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.